Presiden Joko Widodo bertemu dengan Megawati Soekarno Putri di Istana Negara. Pertemuan khusus itu dilakukan usai Presiden melantik Ketua Umum PDIP tersebut sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) periode 2022 hingga 2027. Video pertemuan itu diunggah di akun Instagram Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Tidak dijelaskan apa saja yang dibicarakan Megawati dan Jokowi. Meski begitu, pertemuan itu bisa dijadikan sebagai sinyal baik untuk meredam isu renggangnya hubungan Jokowi, PDIP, serta Megawati. Hubungan Jokowi dan PDIP serta Megawati diisukan renggang setelah Ormas Projo selaku pendukung Jokowi di Pilpres lalu hadir di undangan Koalisi Indonesia Bersatu. Selain itu, Projo dan Jokowi dianggap mendukung Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024 di acara Relawan Projo di Jawa Tengah yang dihadiri Ganjar Pranowo. Padahal, PDIP sendiri belum menentukan sikap mengenai hal tersebut. Benarkah pertemuan Jokowi dan Megawati menjadi sinyal rekonsiliasi keduanya bergandengan tangan di Pilpres 2024? Tim TV One mengabarkan. Oke, langsung kita akan diskusikan hal ini bersama dengan dua orang narasumber sudah bergabung bersama kami. Ada Pak Nusirwan Sujono, Ketua DPP PDIP, dan juga Mas Nyarwi Ahmad, analis politik UGM. Selamat pagi semuanya. Salam sehat, Pak. Salam sehat, apa kabar? Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Nyarwi, selamat pagi. Selamat pagi. Ketemu lagi kita, Mas. Udah lama ketemu Mas Nyarwi. Reuni dong ini. Oke. Tapi Mas Nyarwi, saya mau ke Pak Nusirwan dulu ya. Pak Nusirwan, sebetulnya apa sih yang menjadi pembahasan utama dalam pertemuan antara Ketua Umum Anda kemarin dengan Presiden Joko Widodo di tengah keretakan atau kerenggangan hubungan antara PDIP, Ketua Umum Anda, dan juga Presiden Joko Widodo? Seperti apa, Pak Nusirwan? Sebetulnya juga kalau disebut renggang, kemudian urusan mesra dan renggang ini ukurannya kan juga tidak bisa berdasarkan tinjauan atau nonton beberapa hal yang sifatnya disimpulkan sendiri atau dipersepsikan sendiri demikian. Tapi sebetulnya PDI Perjuangan memiliki kultur budaya komunikasi antara pimpinan, antara ibu dengan kader-kadernya itu mungkin tidak mudah atau katakanlah tidak dipahami secara utuh oleh publik, oleh rakyat, sehingga kadang-kadang menyimpulkannya, mempersepsikannya terlalu cepat atau katakanlah analisanya juga terlalu jauh demikian. Seperti kita lihat di tayangan TV One pada saat ini, tampaknya itu adalah sebuah bentuk budaya atau kultur di partai yang Pak Jokowi kan kadernya PDI Perjuangan, beliau sampai mengantar di mobil begitu ya. Tampaknya untuk hal-hal badan-badan yang lain kita tidak mungkin sulit untuk bisa diperbandingkan dengan badan-badan yang dilantik oleh Presiden dengan bentuk seperti ini. Jadi itu sebetulnya bisa terbaca bahwa ada komunikasi yang berbeda, yang khusus, yang itu sebetulnya sudah menjadi karakter di tempat kami di PDI Perjuangan antara ibu dengan para kader-kadernya begitu. Jadi yang saya ingin katakan bahwa sebetulnya kesimpulan atau analisa atau pengamatan-amatan yang berkaitan dengan renggang, berkaitan dengan mesra, yaitu framing yang mungkin dibuat seolah-olah itu adanya perbedaan pendapat. Tapi sebetulnya juga tidak ada apa-apa, baik-baik saja, dan hal itu bisa dilihat dari cara beliau berkomunikasi. Oke, Pak Nusirwan, yang ingin saya tanyakan adalah, saya ingin konfirmasi, apakah betul memang selama ini
Presiden Joko Widodo dan juga Ketua Umum Anda, Bu Megawati Soekarno Putri ini sempat bertemu secara periodik, secara intensif begitu sebelum isu ini berhembus kencang di publik, Pak Nusirwan? Betul, dan itu kan tentu tidak ada kewajiban untuk dipublikasi ya. Nah ini Pak, perbedaannya di situ. Jadi pertemuan itu kan bisa, komunikasi itu bisa dilakukan beliau-beliau sendiri untuk menentukan waktu, menentukan tempatnya, dan kami saja yang ada di pimpinan pusat tidak semuanya bisa mengetahui hal tersebut. Ya itu hanya beliau sendiri berdua mungkin yang menentukan setiap periode tertentu hal-hal yang khusus mungkin yang tempat untuk perlu dikonsultasikan, dikomunikasikan, akan selalu bisa terjadi. Oke, saya ke Mas Nyarwi. Mas Nyarwi, kalau Pak Nusirwan tadi kan sudah bilang nggak ada apa-apa antara hubungan Bu Mega dan Pak Presiden. Beberapa politisi PDIP juga mengeluarkan hal yang serupa sebenarnya gitu. Tapi kan itu tadi kalau politik kan kalau kata Vita tadi apa Vita istilahnya dramaturgi gitu ya. Gitu ya, di panggung depan, panggung belakang pasti beda juga kan pemaknaannya. Nah kalau yang sekarang gimana Mas Nyarwi? Kalau kita lihat ya, kalau misalnya ini agak guyon dikit ya Pak ya pagi-pagi gitu. Nggak apa biar seger pagi hari ini ya. Pak Nusirwan kita pagi-pagi udah ngomong serius ya. Ya kalau duduknya kan memang harus renggang karena pasca Covid kan kita anjurannya katanya jaga jarak itu satu. Tapi kalau kita lihat kerenggangannya kan tidak terlalu renggang juga kan gitu. Tadi jarak antara Pak Jokowi sama Bu Mega kan juga nggak terlalu jauh gitu ya. Artinya kalau kita lihat begini, ini soal dramaturgi ya, yang bisa kita lihat tentu yang tampak ya. Tetapi kalau menurut saya ya, secara kalkulasi rasional politik ya, sepertinya tidak mungkin ya Pak Jokowi itu benar-benar jauh dari Bu Mega itu tidak mungkin ya. Pertama jelas kalau kita lihat beliau itu kadernya PDIP ya yang pertama. Terus yang kedua dicapreskan juga kan 2 kali gitu ya. Terus yang ketiga juga posisi Bu Mega itu juga masih diperlukan di pemerintahan seperti itu. Tetapi memang saya kira tafsir itu wajar ya. Publik kita semua termasuk semua ya dari pengamat, jurnalis, masyarakat mungkin kan berpikir mengharapkan mungkin Pak Jokowi harusnya lebih dekat misalnya, tidak harusnya sering ketemu ya. Tetapi mungkin harapan-harapan itu tidak tampak di publik, di media sehingga muncul analisa-analisa begitu gitu. Tetapi yang menarik gini ya Bayu ya, sebenarnya kan elit itu ya pertemuan elit itu kan punya jadi simbol gitu ya. Jadi kalau misalnya elit ini seperti jarang ketemu gitu ya atau elit ini seakan-akan kok tidak muncul berdua gitu. Nah, itu seringkali memang ditafsirkan atau ada bayangan bahwa oh ini jangan-jangan terjadi kerenggangan. Yang dikhawatirkan publik mungkin kan gini. Kalau misalnya itu renggang, ya apa implikasinya kan gitu. Nah, selalu ke sana. Nah itu mungkin spekulasi imajinasi publik bisa kemana-mana kan soal di pemerintahan misalnya ya itu yang paling ramai kan nanti pencapresannya kemana arahnya seperti itu, terus belum lagi di pemerintahan seperti apa dukungannya. Kalau saya lihat dukungan jelas kalau kedekatan secara politik dan juga kelembagaan politik itu sudah pasti. Yang pertama jelas Bu Mega dilantik selain di BRIN Dewan Mengarah kan juga di BPIP dilantik kembali tuh. Nah itu seperti itu ya. Belum lagi dalam banyak hal ya core dari partai pendukung di parlemen DPR itu kan masih tetap harus PDIP karena yang mencalonkan seperti itu. Jadi spekulasi kerenggangan ya itu bisa berkembang di imajinasi publik, tetapi saya lihat dengan gambar tadi itu tidak hanya Pak Jokowi ya, tapi saya lihat Bu Mega juga pengen menunjukkan ya supportnya kepada Pak Jokowi sebagai kadernya. Nah, Mas Nyarwi, ini menarik yang ingin saya tanyakan begini Mas Nyarwi. Kalau tadi Mas Nyarwi mengatakan ya ini kan multitafsir, semua orang bisa menafsirkan macam-macam. Apalagi tidak adanya kehadiran dari Ketua Umum PDIP di beberapa acara yang dihadiri oleh Presiden Joko Widodo. Tapi kalau kita flashback atau kita tarik pada konteks misalnya periode pertama pemerintahan Joko Widodo 2014 ya Mas Nyarwi, itu beberapa kali catatan saya 2015, 2017, 2018 Ketua Umum PDIP selalu menekankan bahwa Presiden Joko Widodo adalah petugas partai. Itu terus yang kemudian ditekankan. Apa sih yang kemudian bisa dimaknai dari pernyataan itu Mas Nyarwi? Ya, istilah petugas partai ini kan paling dominan digunakan PDIP ya. Tapi kalau kita, mungkin karena gini juga ya Vita, kita itu sudah terbiasa, ini balik lagi soal simbolik maknai ya. Petugas itu seakan-akan posisinya di bawah, seakan-akan begitu.
Tetapi di situ kan yang menarik, yang penting ya kalau saya, itu kan petugas partai PDIP, bukan petugasnya Bu Mega kan gitu. Nah ini kan saya kira secara politik kan sudah tepat istilah itu, tidak ada masalah. Nah hanya saja kita itu kan sudah terbiasa ya kalau memposisikan presiden, apalagi presiden, itu kan selalu dalam posisi yang kita tinggikan karena kepala negara pemerintahan. Makanya kalau kemudian orang atau orang awam mungkin di luar PDIP melihat itu, nah itu bisa jadi ya pandangannya beda dengan ketika kata itu secara istilahnya spesifik digunakan oleh atau di lingkungan PDIP. Jadi pemaknaan itu juga berbeda. Tetapi saya tidak melihat secara langsung peristiwa-peristiwa yang dimana Bu Mega itu sebagai bahkan kan sering kan Bu Mega kita lihat ya di YouTube atau apa itu juga di media juga itu kan mengomentari ya tokoh-tokoh yang dari PDIP gubernur atau apa. Yang mungkin ada guyon yang kadang agak lucu atau apa. Tapi ke Pak Jokowi saya lihat tidak secara langsung ya, tidak secara langsung cukup dalam tanda petik ya merendahkan beliau sebagai pimpinan atau kepala negara atau sekalipun juga dari PDIP petugas partai seperti itu. Jadi saya tidak melihat kecenderungan itu juga ya. Jadi tapi kalau misalnya kita baca ya sejauh mana relasi personal maupun keorganisasian, tidak ada peristiwa besar yang menunjukkan kerenggangan atau keretakan itu terjadi menurut saya sampai hari ini. Tapi kan banyak juga analisis yang berkembang gitu ya soal ketidakhadiran Bu Mega di pernikahan adiknya Pak Presiden. Satu itu, kemudian di acara BIN ya. Kemudian di acara di Magelang ya. Ketika menyebut soal capres itu gitu. Nah, apakah itu tidak kuat menjadi sebuah indikator juga gitu Mas Nyarwi? Tapi nanti ya, kita break dulu ya. Termasuk nanti juga kan saya nanya ke Pak Nusirwan. Tapi kita jeda terlebih dahulu. Apa kabar Indonesia Pagi akan kembali sesaat lagi.